Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam pramuka. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih berjumpa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Selanjutnya, adik-adik, marilah kita awali kegiatan pramuka pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Selesai. Baik, adik-adik, pertama kakak ucapkan selamat datang bagi adik-adik yang baru saja bergabung di gugus depan Sleman 11053 11054 yang berpangkalan di SMP Negeri 1 Ngemplak. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di sekolah kita yang tercinta. Adik-adik, marilah kita melanjutkan materi kegiatan ekstrakurikuler setelah minggu kemarin. Kita melakukan pendataan tentang pengalaman ataupun kemampuan ataupun kegiatan-kegiatan yang pernah adik-adik ikuti semasa di SD atau di Siaga maupun di Penggalang. Nah, adik-adik, kita nanti ke depan ekstrakurikuler selama pandemi masih dengan sistem daring atau dengan sistem online. Nah, adik-adik, selanjutnya adik-adik, sebelum kita ke materi yang intinya pada kali ini kita akan membahas tentang seragam atau tanda-tanda pengenal gerakan pramuka, namun kita akan kenalkan sedikit tentang apa itu gugus depan, apa itu pramuka, dan lain sebagainya. Nah, kalau terkaitan dengan gugus depan, biasanya adik-adik sering mendengar ada namanya kuartir daerah atau yang sering disebut kuarda. Kalau adik-adik mungkin mengikuti kegiatan nasional atau apa pasti ditanya dari kontingen mana atau dari kuartir daerah mana atau dari kuarda mana. Nah, kita kenalkan satu persatu. Kuarda atau kuartir daerah itu di tingkat provinsi. Karena kita di Yogyakarta, maka kuarda kita adalah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah dari kuarda ada di bawahnya yaitu kuartir cabang atau di tingkat kabupaten. Singkatannya adalah kuarcap. Kuarcap kita adalah kuarcap Sleman. Kemudian di bawah kuarcap itu ada di tingkat kecamatan namanya kuartir ranting yang sering disingkat dengan kuaran, yaitu kuaran Ngemplak. Kemudian nomor gugus depan. Nomor gugus depan kita adalah 11.053. Itu untuk yang putra. Kemudian 11.054 itu untuk yang putri. Jadi berbeda antara putra dan putri nomor gugus depannya. Kemudian alamat gugus depan kita ada di Jangkang Widodo Martani Ngemplak Sleman. Kemudian selaku pembina gugus depan atau ketua gugus depan adalah Kak Amarudin Subekti SPD MG. Kemudian sebagai Kamabigus atau Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan, ini biasanya dijabat oleh Kepala Sekolah, yaitu Bapak Aris Susila Pambudi SPDM PD. Nah, itu sekilas tentang gugus depan kita, adik-adik semuanya. Selanjutnya, adik-adik pasti sering mengenal, apa itu gerakan pramuka, apa itu pramuka, apa itu kepramukaan, dan apa itu pendidikan kepramukaan. Nah, gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Kemudian kalau pramuka itu adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Sedangkan kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Kemudian ada istilahnya pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kecakapan hidup dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Jadi intinya seperti ini adik-adik. Gerakan pramuka itu adalah wadahnya atau rumahnya. Nah, pramuka itu adalah orang-orangnya. Sedangkan kepramukaan dan kependidikan kepramukaan itu materi ataupun kegiatannya. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan perkenalan sedikit tentang penggalang. Adik-adik semuanya ini adalah seorang
penggalang. Apa toh itu penggalang? Penggalang adalah anggota gerakan pramuka yang berusia antara 11 sampai 15 tahun. Nah, kalau di dalam pramuka tidak mengenal jenjang pendidikan sebenarnya adik-adik. Di pramuka itu pembagian personel ataupun pembagian golongannya itu berdasarkan usia. Ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Itu untuk peserta didik. Nah, untuk orang dewasa ya di atas 26 tahun. Gitu. Nah, penyebutannya itu biasanya pasukan penggalang. Nah, satuan terkecilnya disebut regu yang terdiri dari 6 sampai 8 anggota. Kemudian pramuka penggalang biasa disingkat dengan huruf G yang diambil dari huruf pertama kata dasar galang. Kemudian penggalang menggunakan kode warna yang berwarna merah yang melambangkan penggalang sebagai masa-masa berkembang yang penuh kemeriahan hidup. Jadi kalau sering ada adik mendengar kalau pramuka peserta didik itu dibagi menjadi SGTD. Ada siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, adik-adik di usia penggalang, maka sebutannya biasanya disebut dengan G. Kemudian warna dasarnya biasanya menggunakan warna merah, karena kalau hijau itu untuk yang siaga, merah untuk penggalang, dan kuning untuk penegak. Nah, upacara-upacara dalam pasukan penggalang itu biasanya menggunakan format barisan angkare, seperti segi empat dengan salah satu sisi yang terbuka. Atau adik-adik sering menyebutnya dengan membentuk U, itu juga boleh. Dengan posisi pembina dan pembantu pembina berada di sisi yang terbuka. Ini mempunyai filosofi, mulai berkembangnya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Nah, upacara banyak ya dalam gerakan pramuka itu dibedakan menjadi 3 adik-adik. Ada upacara kegiatan, ada pindah golongan, dan ada pelantikan. Nah, itu akan kita bahas besok di materi tersendiri. Nah, kegiatan-kegiatan kalau di penggalang itu apa saja? Contohnya ada jambore, ada lomba tingkat, ada perkemahan bakti, ada geladian pemimpin regu, ada forum penggalang, ada penjelajahan, ada jota, ada joti, jambore on the air, dan jambore on the internet. Nah, itu ke depan kita akan laksanakan adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan fokus ke materi hari ini, yaitu tentang tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Mungkin waktu siaga ataupun waktu di penggalang SD sudah diperkenalkan, maka kita akan kenalkan lagi atau mungkin lebih mendalami lagi. Nah, tanda-tanda pengenal gerakan pramuka itu secara umum dibagi menjadi 5 macam adik-adik. Yang pertama ada tanda umum, ada tanda kecakapan, ada tanda satuan, ada tanda jabatan, dan ada yang terakhir tanda penghargaan. Nah, tanda-tanda umum adik-adik seperti tutup kepala, tanda tutup kepala, atau tanda topi, kemudian setangan leher, tanda pelantikan, tanda kepramukaan sedunia atau WOSEM. Ini hanya sebagai contoh yang umum yang adik-adik bisa ketahui. Oh, sebagai tanda itu sebagai pramuka itu apa saja? Misal dari topinya, adik-adik tentu ingat ini. Ada kalau laki-laki menggunakan baret, perempuan menggunakan topi. Topinya sekarang yang seperti ini adik-adik, bukan lagi yang besek. Nah, selain ada topi, juga ada tandanya. Yang lingkaran ini untuk yang perempuan, yang berbentuk segi empat ini untuk yang laki-laki. Nah, kemudian untuk setangan leher sama ya adik-adik antara laki-laki dan perempuan sekarang sama. Kemudian untuk tanda pelantikan, nah tanda pelantikan itu yang seperti ini adik-adik. Ada yang biasanya disaku lengan, disaku sebelah kiri. Kalau laki-laki disaku sebelah kiri, kalau perempuan yang di kerah baju. Nah, untuk lingkaran ini untuk perempuan, yang segi empat ini untuk yang laki-laki. Sama juga untuk tanda WOSEM atau Pramuka Dunia. Yang kotak ini untuk laki-laki, yang lingkaran untuk perempuan. Kalau yang laki-laki biasanya ditaruh di atas saku sebelah kanan di atas nama. Kalau perempuan ada di kerah baju sebelah kanan. Seperti itu adik-adik. Itu yang termasuk tanda umum. Berikutnya, tanda kecakapan. Nah, tanda kecakapan sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama ada TKU dan ada TKK. Kita bahas dulu yang TKU. Tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum
di dalam gerakan pramuka golongan penggalang dibagi menjadi 3. Penggalang ramu, penggalang raket, dan penggalang terap. Untuk penggalang ramu yang seperti ini, adik-adik bisa melihat. Nah, tanda kecakapan ini biasanya dikenakan di lengan sebelah kiri. Nanti kita bisa lihat tata cara pemakaiannya. Nah, artinya apa toh tanda-tanda ini? Artinya mempunyai filosofi. Mayang terurai bertangkai 3. Ini loh, di dalam ini kan ada yang mayang, ini tanggainya 3. Menggambarkan bunga yang sedang berkembang, indah dan menarik. Mengibaratkan pramuka penggalang yang riang, lincah, dan bersikap menarik sebagai calon penerus bangsa yang sedang berkembang menggeladi dirinya dengan jiwa pramuka berdasarkan Trisatya. Kemudian mayang terurai mekar ke samping. Ini ke samping ya ini. Mengibaratkan semakin terbukanya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Kemudian warna merah melambangkan kemeriahan hidup, sesuatu yang sedang berkembang. Nah, adik-adik boleh ke depan nanti kalau mau mengenakan ini, tanda kecakapan ini, syaratnya adalah adik-adik harus menyelesaikan SKU atau syarat-syarat kecakapan umum. Di situ ada poin-poinnya. Ke depan kita akan laksanakan ujian itu. Atau mungkin bahkan adik-adik ada yang sudah penggalang ramu. Atau mungkin ada yang sudah rakit. Nah, kita tinggal melanjutkan. Selanjutnya adik-adik, tanda kecakapan yang kedua adalah TKK atau tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini dibedakan menjadi 3. Ada purwa, madya, dan utama. Purwa itu berbentuknya lingkaran. Madya itu bentuknya segi 4, utama bentuknya segi 5. Nah, TKK ini bagaimana cara mendapatkannya? Adik-adik harus ujian namanya SKK, syarat-syarat kecakapan khusus. Nah, adik-adik boleh mengujikan ini. Mau memakai ini boleh, dikenakan ini di lengan kanan. Nah, TKK ini adalah melambangkan kecakapan yang adik-adik miliki. Semisal, adik-adik ini pandai dalam pengamatan, yang ini pandai dalam menjahit, ini dalam berkemah, ini menata rumah tangga, ini siskampling, ini P3K. Atau ini berkebun, atau adik-adik bisa menabung, ini memasak, dan ini jalan. Nah, adik-adik kalau mau boleh ujian ini, namun syaratnya ketika adik-adik mau mengenakan ini harus sudah menjadi penggalang rakit. Kalau sekarang baru ramu atau belum, boleh ujian dulu, tapi mengenakan tanda ini kalau adik-adik sudah menjadi penggalang rakit. Nah, selanjutnya adik-adik, tanda yang ketiga adalah tanda satuan. Satuan terkecilnya tadi apa namanya? Satuan terkecilnya adalah regu. Nah, tanda satuan ini putra menggunakan nama hewan, kemudian untuk yang putri menggunakan nama tumbuhan atau nama bunga. Nah, seperti ini. Kemudian penggunaannya adalah di lengan kiri. Adik-adik besok ketika sudah masuk, adik-adik sudah terbentuk dalam regu, adik-adik boleh mengenakan tanda ini. Selanjutnya adalah tanda jabatan. Tanda jabatan. Nah, jabatannya biasanya adalah ada pemimpin regu utama atau yang sering disebut dengan pratama, kemudian pemimpin regu atau yang biasanya disingkat dengan pinru, dan terakhir wakil pemimpin regu atau yang disingkat dengan wapinru. Nah, tanda jabatan ini dikenakan di saku kanan. Nah, ini yang ada 3, baris 3 ini namanya pemimpin regu utama atau yang sering disebut dengan pratama. Kemudian yang baris 2 ini disebut dengan pemimpin regu atau yang sering disingkat dengan pinru. Nah, yang baris 1 ini disebut dengan wakil pemimpin regu atau wapinru. Nah, karena adik-adik ini di golongan penggalang, maka warnanya merah. Tapi kalau adik-adik besok di penegak atau kemarin ada di siaga, maka di sini warnanya hijau. Kalau di penegak warnanya kuning. Seperti itu tanda jabatan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tanda penghargaan. Tanda penghargaan ini didapat ketika adik-adik memang memiliki jasa ataupun pernah mengikuti kegiatan tertentu seperti bintang tahunan. Bintang tahunan ini
Contohnya seperti ini. Ini biasanya pramuka teladan seperti itu. Atau Tiska, tanda ikut serta kegiatan. Ini contoh-contoh Tiska. Mungkin ada yang pernah ikut Jamnas atau di Siaga dulu Peserta Siaga ataupun pernah ikut gotong royong dan lain sebagainya. Nah, untuk Tiska ini ada aturan pemakaiannya. Biasanya kalau Tiska itu 6 bulan setelah kegiatan boleh dipakai secara terus-menerus. Namun setelah 6 bulan dari kegiatan tersebut selesai, adik-adik boleh mengenakan hanya ketika upacara-upacara besar. Ini yang banyak yang masih salah dalam penggunaannya. Seperti itu adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik, ini contoh seragam putra dan cara pemasangan atribut-atributnya. Ini ada tanda dan lain sebagainya. Ini cara ataupun tempat-tempat pemasangannya. Seperti itu. Kemudian kalau yang putri seperti ini. Nah, di lengan kanan itu ada dari paling atas biasanya ini kuartir cabangnya, kemudian di bawahnya nomor gugus depan, baru yang di bawahnya sini kuartir daerah. Di depan sini ini nama, di atasnya. Kemudian kalau yang putri di kerah sebelah kanan itu tanda pandu dunia, di sebelah kiri itu tanda pelantikan. Seperti itu adik-adik. Mungkin adik-adik yang sudah mempunyai seragam pramuka yang belum benar besok dibenarkan. Atau besok kalau mau buat baru, kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, sekarang seragam antara putra dan putri mungkin hampir sama ya. Cuma bedanya kalau putri tanda pelantikan dan bosemnya ada di kerah. Nah, sama sakunya ada di depan. Kalau dulu di sini ada garisnya ya, ada kayak garis, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, selanjutnya penggunaan seragam adik-adik. Seorang calon anggota gerakan pramuka yang belum dilantik atau dikukuhkan hanya dibenarkan memakai pakaian seragam pramuka tanpa tutup kepala, tanpa setangan leher, dan tanpa menggunakan tanda pengenal gerakan pramuka lainnya. Ini maksudnya seperti ini loh adik-adik. Mungkin adik-adik dulu di SD pernah ngalami seperti ini. Perpindahan golongan, ini kan baru calon. Misal adik-adik dari Penggalang mau ke Penegak atau dari Siaga ke Penggalang. Mengalami nggak dulu adik-adik perpindahan golongan? Biasanya kan adik-adik baru seragamnya belum komplit. Nah, baru nanti ada upacara pelantikan, pindah golongan, adik-adik baru menggunakan seragam secara komplit. Seperti itu. Yang kedua, seorang anggota pramuka yang telah memenuhi syarat dan dilantik atau dikukuhkan atau mendapat persetujuan berhak memakai pakaian seragam pramuka lengkap dengan setangan leher dan tutup kepala serta tanda pengenal gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berhubungan dengan usia, golongan, dan tingkat dan jabatannya. Jadi kalau sudah dilantik atau dikukuhkan boleh mengenakan secara komplit. Yang ketiga, 3A, pakaian seragam pramuka harus dikenakan oleh mereka yang berhak secara lengkap, rapi, bersih, dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi sedang melakukan kegiatan di depan umum. Kemudian yang B, pakaian seragam harian dikenakan pada waktu melakukan kegiatan kepramukaan pada umumnya. Yang C, pakaian seragam upacara dikenakan pada waktu mengikuti peringatan upacara Hari Besar Nasional, Hari Pramuka, upacara pembukaan dan penutupan kegiatan Jambore, Raimunak, Perkemahan Wirakarya, dan semacamnya. Nah, yang D, pakaian seragam kegiatan bakti atau olahraga hanya dikenakan selama kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, yang keempat, pakaian seragam pramuka dikenakan hanya bila mana yang bersangkutan bertindak sebagai anggota gerakan pramuka yang melaksanakan tugas atau kegiatan pramuka. Yang kelima, pada saat anggota gerakan pramuka bertindak sebagai anggota organisasi lain yang sedang melakukan tugas atau kegiatan organisasi tersebut tidak dibenarkan memakai pakaian seragam pramuka dan atau tanda pengenal gerakan pramuka. Yang keenam, seorang anggota gerakan pramuka yang secara pribadi menjadi anggota organisasi massa atau organisasi politik dilarang keras memakai seragam pramuka dan atau tanda pengenal gerakan pramuka pada saat melaksanakan tugas atau kegiatan organisasi massa atau organisasi politik tersebut dan sebaliknya. Kemudian yang ketujuh, untuk menjaga harkat dan martabat gerakan pramuka, maka setiap anggota gerakan pramuka yang menggunakan pakaian seragam pramuka bertanggung jawab atas nama baik gerakan pramuka dan harus bersikap dan
atau bertindak sesuai dengan satya dan dharma pramuka. 8. Kuartir atau satuan gerakan pramuka dan setiap anggota gerakan pramuka berkewajiban untuk saling mengingatkan dan saling membenturkan cara mengenakan pakaian seragam pramuka yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk penyelenggaraan ini. Nah, adik-adik, demikian materi tentang tanda-tanda pengenal gerakan pramuka. Kita jumpa lagi nanti di materi-materi yang lain. Selamat siang dan salam pramuka.